Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, se-GPIB yang terkasih. Kembali pagi ini saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Ibu Ning Triwahyudi dari GPIB Cimanggis Depok. Sebelum baca Alkitab, mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi ini kami boleh membaca Alkitab bersama pada program saya dan PKLU membaca Alkitab. Pimpin kami ya Bapa agar kami mampu melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini, Jumat 10 Februari 2023, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 12, yang menyatakan, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Bukanlah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia akan diampuni. Apabila menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan pagi ini dengan tema mana yang kita pilih. Ayat emas dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 12. Bagaimana respon kita ketika seorang anak yang telah dirawat dan dipelihara dengan baik hingga menjadi orang sukses, namun kemudian tidak mengakui orang tuanya? Tidak sedikit di antara kita yang pasti merasa kesal, marah, dan mungkin ingin mengambil tindakan keras terhadap yang bersangkutan. Betapa tidak bisa dibayangkan kekecewaan orang tua yang telah bersusah payah berjuang, namun ketika sukses telah diraih, ia malah melupakan dan tidak mengakui mereka. Dalam bacaan hari ini, Yesus menjelaskan kepada umat Israel yang mendengarkan pengajarannya. Ia menjelaskan betapa Allah sungguh mengasihi dan memperhatikan umatnya, namun umat sering berpaling darinya. Ketika ia mengutus anak tunggalnya untuk menggenapi janji keselamatan, ia mendapatkan penolakan. Dalam pengajarannya, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku," artinya menolak Anak Manusia, sama dengan menolak keselamatan Allah. Sebaliknya, menerima Anak Manusia berarti menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Mengakui Yesus berarti memperoleh keselamatan. Tidak mengakuinya berarti binasa. Banyak orang percaya yang akhirnya meninggalkan Kristus Tuhan karena harta, tahta, pangkat, dan cinta. Memang patut diakui bahwa tawaran dunia telah membuai dengan luar biasa, hingga membutakan mata iman. Dampaknya adalah kita begitu mudah melepaskan anugerah keselamatan yang diberikan melalui kematian dan kebangkitannya. Renungan kita saat ini kembali menegaskan kepada kita, jika ingin keselamatan dan rumah Bapa yang kekal di surga, maka akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika tidak mengakuinya, maka pasti akan binasa. Mana yang kita pilih?
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada pagi ini dalam renungan pagi. Ya Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu untuk menegaskan kepada kita, jika ingin keselamatan dari rumah Bapa yang kekal di surga, maka akuilah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kiranya renungan ini menjadi pedoman kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam pelayanan dan penyelenggaraan program ini. Berkatilah kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus dan anggota PKLU GPIB dalam seluruh pelayanannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.